Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu berbahagia karena dikasih kesempatan Tuhan untuk hadir di majelis kayak gini, Pak, belajar. Dan dalam hadis dinyatakan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar nyari ilmu dia disebut sabilillah. Nah, ini detail juga, Pak. Sabilillah itu detail. Yang nanti bisa diterima oleh orang ketika memiliki sifat tertentu yang salah satunya adalah mau belajar. Saya senang hadir di majelis kayak gini. Dan dalam konteks agama bukan cuma ilmu agama yang dihitung wajib dipelajari, tapi ilmu yang lain juga, ilmu umum juga sama. Maka siapapun orang yang belajar oleh Allah disebut, atau Nabi, oleh Nabi disebut sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Ini detail juga. Maka kadang-kadang saya ngelihat ada di masjid itu ada jamaah bapak-bapak, kita nyebutnya itu TPA, Taman Pendidikan Aki-Aki. Dia datang tua semua, Pak. Belajar Quran, Pak, Masya Allah, belajar tajwid, minggu ini diajarin, minggu depan lupa namanya, bukan lupa bacanya bener. Itu mat apa itu ya, Pak, gitu. Itu dari mulai dia duduk sampai berapa lama itu, minggu depan lagi, ya begitu lagi. Jadi kadang-kadang kalau dipikir nih kayaknya ada pesimis kita ngajarin TPA ini, Taman Pendidikan Aki-Aki. Tapi ternyata dalam perspektif agama itulah sabilillah. Orang yang mau keluar rumah, mau capek untuk belajar. Padahal kalau dia nggak belajar juga nggak masalah gitu. Kan nggak ada orang di penjara gara-gara nggak belajar, Pak, ya. Nggak ada yang di penjara, tapi dia mau dan dia tahu walaupun saya belajar tiap minggu datang ke musola atau masjid, tetap aja lupa itu matsilah yang mana, matsilah itu. Mana ada tawilah, ada qasirah lagi. Saya pribadi juga sama, Pak. Sudah lama pengen kuliah lagi gitu. Beberapa kali bahkan sudah survei ke banyak tempat termasuk ke Malaysia nyari kuliah yang bisa dilakukan sambil kerja, karena posisi kita udah kerja, Pak, ya. Jadi harus bisa menyesuaikan. Ya mudah-mudahan bisa lah. Artinya bahwa semangat untuk belajar kita miliki bersama. Dalam konteks saya yang sudah menyelesaikan pendidikan di di bidang agama, ya saya juga pengen. Sempat kepikiran pengen masuk psikologi, pengen masuk sejarah, pengen masuk linguistik gitu. Saya tahun lalu bantuin Puskur, Pak, pusat kurikulum, bikin kurikulum anak SMA. Saya juga nggak tahu kenapa saya diundang, padahal kompetensi saya di ilmu agama, tapi saya diminta. Berapa lama lah tiap rutin datang. Lalu bikin soal TKA nih, kalau bapak-bapak yang jadi guru tahu TKA, tes kompetensi akademik, itu saya juga bikin soal. Bang, soalnya banyak banget kita bikin. Lalu saya bilang, saya kumpul sama teman-teman pakar kurikulum kayak orang bodoh ya, nggak tahu istilah-istilah yang dipakai. Lalu muncul, saya mau kuliah lagi pendidikan. Tapi pada dasarnya tadi sabilillah. Orang yang mau meletihkan diri keluar untuk belajar, maka dia disebut sabilillah sampai dia pulang. Kalau udah pulang berarti udah nggak letih lagi, udah istirahat, udah nggak dapat titel lagi. Dan orang-orang yang dalam proses belajarnya wafat, dia wafat bawa titel. Nah, ini yang menarik, Pak. Nanti di akhirat itu kita juga punya panggilan. Panggilan pertama yang melekat itu mukmin atau kafir gitu. Nanti mukmin saja sudah membuat orang layak masuk surga, tapi ada tambahan lagi, ada mukmin yang soleh, ada mukmin yang muhsin, ada mukmin yang apalagi misalnya muslih, banyak banget tuh. Nah, kita dalam rangka, dalam konteks memiliki titel-titel itu, titel-titel yang kalau di dunia mungkin belum kepake, kan nggak ada istilahnya yang terhormat Bapak Al-Mu'min, Al-Muhsin, Al-Muslih, Al-Muqsitin, Abdul Razak, nggak ada itu. Yang ada kan SPD-nya atau insinyurnya atau MA, MAG, MPD dan seterusnya.
Nah kita pengen itu Pak. Jadi saya menyemangati diri saya sendiri tentunya dan Bapak bahwa ada satu kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu sulit, yaitu belajar lagi. Tetapi dengan belajar, ini bukan pinternya Pak yang dinilai, belajarnya. Karena kalau pinternya lagi bukan sabilillah titelnya, ulama atau alim, itu levelnya lebih beda lagi. Ini kita lagi nyari level atau titel sabilillahnya. Maka Bapak dan Ibu yang masih bersedia ikut pengajian, yang kadang-kadang ustadznya kayaknya nggak begitu pinter gitu Pak. Kan niatnya belajar, bukan nilai ustadz. Ustadz ngomong apaan itu ayatnya salah mulu gitu. Ya niatnya kalau dia belajar, tapi kalau niatnya adalah menilai ustadz, ya beda lagi.